Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik, pagi Bu. hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba kalian tengok di sebelah kalian, apakah ada sampah yang berserakan? Tidak, Bu, sudah bersih. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita mulai, ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, mari kita berdoa dari kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengambil aksen ya. Elarismoy Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada orang yang dibuang. Oke. Nabila Ikrimayani. Nabila Ikrimayani. Hadir, Bu. Nuraliza. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat mengenai pelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya? Nuraliza. Tentang buku gravitasi Newton, Bu. Oke, tentang hukum gravitasi Newton. Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat bunyi dari hukum gravitasi Newton ini? Saya, Bu. Ya, Nabila, silakan. Minggu lalu kita mempelajari hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton itu berbunyi setiap benda dalam semesta itu ini akan menarik dengan yang lainnya dengan gaya yang berbanding lurus sebagai hasil kali dari 2 kali dengan benda yang berbanding lurus berbalik dengan kuadrat jaraknya, Ibu. Oke, betul sekali. Jadi, hukum gravitasi Newton ini berbunyi setiap benda di alam semesta akan menarik yang lain dengan gaya yang berbanding lurus sebagai hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua benda tersebut. Di mana hukum gravitasi Newton ini dapat dirumuskan F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Di mana M1 dan M2 ini merupakan massa benda yang pertama dan benda yang kedua, sedangkan G konstanta. Siapa yang masih ingat nilai dari konstanta 6,67 kali 10 pangkat min 11, Bu. Oke, betul sekali. Sedangkan R merupakan jarak dari Dua benda. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya mengenai pelajaran kita minggu lalu? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita akan masuk pada pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai usaha dan energi. Sebelum Ibu akan menjelaskan apa itu usaha dan energi, terlebih dahulu Ibu akan meminta Nuraliza ke depan. Oke. Coba berdiri di sini Nuraliza. Coba Ananda lakukan gerakan pada papan tulis ini dengan menggeser ke samping. Kayak gini, Bu. Nah, ya, betul. Nah, oke. Jadi dari gerakan yang dilakukan oleh Nuraliza ini, disebut dengan apa? Usaha, Bu. Oke, kenapa disebut dengan usaha? Karena Silakan duduk. Karena Liza memberi gaya terhadap dorongan pada papan tulis itu disebut usaha.
terbagi dari beberapa. Yang pertama yaitu usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Pernahkah Ananda mengamati seseorang sedang menarik sebuah koper dengan sudut tertentu? Pernah, Bu. Oke. Nah, kalau pernah, coba Ananda perhatikan pada gambar berikut ini, di mana jika koper itu ditarik dengan gaya F, maka akan membentuk sudut gaya yang sejajar dengan sumbu X. Sehingga dapat dinyatakan Fx sama dengan F dikali cos theta. Dengan demikian, usaha yang dilakukan dapat dinyatakan yaitu W sama dengan F dikali S. Rumus usaha yang awal tadi, lalu kita ganti F-nya menjadi F cos theta. Selanjutnya, yang kedua, usaha oleh gaya yang membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan. Coba Ananda perhatikan pada gambar yang tertera di depan ini, di mana berdasarkan gambar ini, jika gaya F tegak lurus terhadap perpindahan dengan membentuk sudut 90 derajat, maka usaha yang dilakukan oleh gaya ini dapat dirumuskan W sama dengan F cos 90 derajat dikali S, di mana cos 90 derajat berapa Nanda? 0, Bu. Oke, 0. Kalau 0 dikali apapun, Hasilnya 0. akan tetap 0. Lalu yang ketiga yaitu usaha oleh gaya yang berlawanan arah dengan perpindahan. Dapat juga diperhatikan pada gambar di depan ini, di mana jika arah gayanya yang berlawanan dengan perpindahan, maka usahanya dapat dinyatakan dengan W sama dengan min F dikali S. Bu, nanya satu, Bu. Kenapa dia min, Bu? Karena dia gayanya berlawanan arah dengan perpindahan. Dia saling berlawanan. Oke, apakah kalian mengerti? Mengerti, Bu. Selanjutnya, usaha yang keempat yaitu usaha nol. Sesuai dengan tertera pada gambar ini, di mana jika sebuah balok yang ditarik dengan gaya F, tapi tidak melakukan perpindahan, maksudnya itu balok itu tetap diam, maka usaha yang dilakukan gaya bernilai 0. Jadi W-nya sama dengan 0, karena balok ini tidak melakukan pergerakan sama sekali. Lalu pada usaha yang kelima yaitu usaha oleh beberapa gaya, di mana berdasarkan gambar ini juga ada dua gaya F1 dan F2 bekerja pada sebuah balok dan membentuk sudut masing-masing dengan theta 1 dan theta 2 dengan titik usaha total yang dilakukan oleh kedua gaya tersebut dapat dinyatakan W sama dengan F1 dikali cos theta 1 dikali S ditambah F2 kali cos theta 2 dikali S, atau secara sederhananya W sama dengan W1 ditambah W2. Jadi usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya yang mempunyai titik tangkap sama dinyatakan W sama dengan W1 ditambah W2 ditambah W3 dan seterusnya sampai Wn. Oke, lalu selanjutnya kita masuk pada materi energi. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi yang selanjutnya, pada materi usaha tadi, apakah Ananda sudah dapat memahaminya? Sudah, Bu. Oke. Baik, selanjutnya materi mengenai energi. Selanjutnya kita akan masuk pada materi energi. Jadi di sini siapa yang tahu apa itu
lagi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, Bu. Oke, betul sekali. 3. Oke, betul sekali Nurhaliza. Jadi energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, di mana energi ini mempunyai manfaat luar biasa bagi kehidupan kita di bumi. Jika terjadi perubahan bentuk energi, titik misalnya lampu listrik akan bermanfaat jika ada perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Energi ini terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Yang pertama yaitu energi potensial. Energi potensial ini adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha. Di mana energi potensial ini juga dapat didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya. Energi potensial ini terbagi ada beberapa. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini secara kuantitatif, energi potensial gravitasi ini dapat dijelaskan seperti pada gambar di sebelah. Misalnya, Ananda menahan sebuah batu dengan massa M pada ketinggian H. Batu tersebut mempunyai energi potensial akibat posisinya relatif terhadap bumi ataupun tanah. Batu memiliki kemampuan untuk melakukan usaha karena jika batu tersebut Ananda lepaskan, maka batu tersebut akan jatuh ke bawah menimpa tanah akibat adanya gaya gravitasi, dan bahkan batu tersebut akan meninggalkan bekas cekungan pada tanah tersebut. Secara matematis, energi potensial gravitasi ini dapat dirumuskan menjadi EP sama dengan mgh, di mana EP merupakan energi potensial gravitasi, M merupakan massa benda, G merupakan percepatan gravitasi, dan H merupakan ketinggian suatu benda. Lalu energi potensial yang kedua yaitu energi potensial pada Pegas, di mana energi potensial Pegas ini adalah usaha yang dilakukan gaya Pegas untuk meregangkan Pegas sejauh X meter. Jadi secara matematis energi potensial pada Pegas ini dapat dirumuskan EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, di mana K merupakan konstanta Pegas dengan satuan Newton per meter, delta X merupakan pertambahan panjang Pegas dengan satuan meter. Kita akan masuk pada pembagian energi yang kedua, yaitu energi kinetik. Energi kinetik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kinetikos yang artinya gerak. Jadi dapat kita definisikan energi kinetik ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena adanya gerak. Semakin cepat benda bergerak, maka energi kinetiknya juga akan semakin besar. Energi kinetik ini dapat dirumuskan secara matematis, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana M merupakan massa dan V merupakan kecepatan. Lalu setelah masuk pada energi yang ketiga, yaitu energi mekanik. Energi mekanik ini didefinisikan sebagai jumlah antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi dapat dirumuskan secara matematis, EM sama dengan EP ditambah EK. Energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Yang keempat yaitu hukum kekekalan energi mekanik.
tidak bergantung pada lintasan yang dilalui oleh benda tersebut, tapi hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhirnya. Itu dinamakan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik ini berbunyi, jika hanya gaya-gaya konservatif yang bekerja, maka energi mekanik total suatu sistem pada posisi dimanapun selalu tetap kekal. Seperti pada gambar di samping, ini merupakan salah satu contoh dari penerapan hukum kekekalan energi mekanik, di mana pada gerak jatuh bebas di titik, misalnya suatu benda yaitu batu dijatuhkan dari titik A dengan mengabaikan hambatan udara, sehingga batu yang bekerja gaya berat pada sistem tersebut. Ketika batu berada pada titik A ini dari permukaan tanah, titik B dan baru masih dalam keadaan diam pada setelah sampai pada permukaan tanah di titik B, di mana kecepatannya sama dengan 0. Sehingga batu tersebut memiliki energi potensial, sedangkan energi kinetiknya yaitu 0, EV-nya 0. Dan energi mekanik batu ketika berada di titik A dapat dinyatakan EMA sama dengan MGHA. Apabila suatu batu dilepaskan, maka batu akan jatuh ke bawah akibat gaya gravitasi yang bekerja pada batu tersebut. Jadi semakin ke bawah energi potensial batu, maka semakin berkurang juga, karena posisi batu semakin mendekat dengan permukaan tanah yang digunakan sebagai acuan. Ketika batu bergerak ke bawah, energi kinetiknya akan bertambah secara teratur karena semakin dekat dengan tanah. Kecepatan batu ini akan semakin besar. Sehingga energi mekanik batu ini dapat dirumuskan, EM sama dengan setengah mv B kuadrat, dengan besar kecepatan batu saat di titik B, yaitu V sama dengan akar 2GHB. Oke, dan selanjutnya dengan mensubstitusikan persamaan kecepatan ke persamaan energi mekanik, didapatkan energi mekanik di titik B sama dengan EMB sama dengan EPB. Hal tersebut membuktikan bahwa energi mekanik ini bersifat kekal, di mana dia nilai EM pada energi mekanik pada titik A sama dengan nilai energi mekanik pada titik B. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi potensial dengan rumus W sama dengan delta EP, di mana EP ini merupakan energi potensial dengan rumus M dikali G dikali H. Jadi W sama dengan MG dikali H2 dikurang MG H1. dikali H1. 3. Nah, hubungan usaha dan energi potensial ini juga dapat kita lihat pada gambar di slide ini, di mana apabila sebuah benda yang berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, seperti pada gambar ini, awalnya ketinggiannya H1 agak ke bawah, lalu diangkat menjadi H2 agak lebih tinggi dari H yang pertama. H1
Dan selanjutnya materi kita yang terakhir yaitu daya, di mana daya ini yaitu usaha yang dilakukan oleh daya persatuan waktu atau kecepatan untuk melakukan usaha. Ini disebut juga dengan daya, di mana rumus dari daya tersebut yaitu P sama dengan usaha per waktu. Sekian materi kita. Apakah ada yang mau kalian tanyakan? Tidak, Bu. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Supaya lebih paham lagi, Ibu akan memberi kalian latihan beberapa soal. Dan kalian kerjakan sekarang ini juga. Ibu kasih waktu beberapa menit dan nanti dikumpulkan oleh ketua kelas. Baik, Ibu. Oke, silakan dicatat dulu soalnya. Anda, apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal latihan yang diberikan tadi? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, silakan dikumpulkan oleh ketua kelas. Baik, Ananda, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, di sini siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa akan Ibu beri poin? Saya, Bu. Ya, Nabila, silakan. Yang pertama, prinsip pembelajaran kita hari ini adalah usaha atau kerja didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan gayanya tersebut. Dan perpindahan benda tersebut searah dengan arah gayanya, maka dirumuskan B sama dengan F dikali S. Ada yang lain yang mau menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Ya, Nuraliza, silakan. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha, dan energi potensial merupakan sebagai energi yang dimiliki benda karena aksinya. Jenis-jenisnya yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial gas. Sudah, Bu. Oke, betul sekali betul sekali ya apa yang disimpulkan oleh Nabila dan Nuraliza tadi. Jadi kesimpulannya yaitu usaha adalah hasil kali antara gaya yang menyebabkan suatu benda itu berpindah dengan besar. Perpindahan benda tersebut searah, di mana usaha ini W sama dengan F dikali S. Lalu energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang ketiga, energi Mekanik. Energi potensial rumusnya F dikali G dikali H. Sedangkan energi kinetik Setengah MV kuadrat. dan energi mekanik Gabungan antara EP dan EK. Betul sekali. Oke, sepertinya sudah paham. Baik, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu membaca materi fisika ini, baik yang sudah kita pelajari maupun yang belum kita pelajari.